organisasi yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk melaporkan kasusnya. Nah, organisasi-organisasi yang mendapat kepercayaan dari publik atau masyarakat inilah selanjutnya merujuk kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Menurut saya itu yang paling efektif ya, dibandingkan mengandalkan kepada di samping memang perlahan-lahan bagaimana pemerintah meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kepercayaannya, sehingga masyarakat dengan sukarela mau melaporkan kasusnya dan buktikan bahwa kasus yang dilaporkan itu memang dilayani. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Nah, saya pikir itu ya kalau dari pandangan saya. Mungkin dari Malang dan dari Mbak Betty. Dari diskusi kami di 2 hari ini juga kami menemukan Pak bahwa ada gap yang cukup besar antara orang tua, guru dan anak mengejar pemahaman dan kemampuan penguasaan teknologi digital saat ini. Sehingga kita rasa perlu untuk menyeragamkan pemahaman tersebut. Contoh sederhana saja, kita bisa hitung saat ini anak-anak dari konsultasi nasional kami lakukan bisa punya 5 sampai 6 setidaknya media sosial, akun media sosial. Sementara orang tuanya paling punya 1 atau 2. Nah, ragam kontak yang mereka punya dengan media sosial tersebut juga beda-beda ya. Ada yang berbasis video, ada yang berbasis chatting dan lain-lain. Saat itu juga ada games yang bisa memperbolehkan mereka chatting dengan sesama pemain game, ada transaksi dan lain-lain. Sementara orang tuanya itu masih dengan platform yang cukup kuno gitu ya kalau kita bisa boleh bilang. Sehingga ini juga menjadi fokus bagi PKPA ke depan untuk memberikan pemahaman kepada pihak masyarakat, khususnya orang tua, anak dan tenaga pendidik untuk dalam sebuah konteks bernama e-learning. Inilah sebuah pembelajaran untuk menyeragamkan dan meningkatkan pemahaman dan kapasitas orang tua dan tenaga pendidik untuk melihat dinamika dan perkembangan teknologi digital sehingga mereka mampu melakukan pelayanan yang sesuai dengan konteks dan tren yang saat ini sedang berjalan, baik itu untuk pengasuhan, baik itu untuk pelayanan, pendidikan maupun penanganan kasus sebenarnya yang paling penting gitu ya. Karena di nasional kita sudah lihat bahwa pelayanan kasus khususnya untuk kasus-kasus berbasis online itu sudah sangat baik sekali. Tapi makin ke daerah kita lihat ini makin besar juga gapnya Pak. Misalnya gini, ada satu desa di sebuah daerah gitu dia di wilayah barat yang anaknya sudah mengalami sebuah kekerasan seksual gitu ya di internet. Artinya foto-fotonya sudah tersebar gitu ya. Tapi untuk melapor saja dia harus ke Polda, di mana hanya di Polda ini yang sudah ada divisi cyber. Sementara untuk ke Polda dia harus melewati Pospol, Polsek, Polres dan ke Polda, dan ini tidak di-cover oleh siapapun. Jadi mereka harus pergi sendiri dengan biaya sendiri, mengakses, dan belum tentu mereka bisa mengikuti setiap proses karena keterbatasan dana, waktu dan lain-lain. Sehingga ini yang menjadi rekomendasi kami PKPA sebagai perwakilan lembaga yang saat ini berada di Sumatera. Tapi advokasi kami adalah ingin agar program ini bottom up dan up to bottom gitu ya. Jadi inisiasi kebijakan yang ada di nasional harus mampu merubah dan memperkuat sistem serta kapasitas penegak hukum dan penyedia layanan di daerah, dan konteks lokal dengan segala kearifan lokal dan keterbatasan juga mampu menginspirasi desain kebijakan yang ada di nasional agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Ya. Nah, Mbak Betty ada lagi yang mau disampaikan? Oke, jadi kalau kita di nasional, desa, kabupaten, kota layak anak, kami mencoba mendaratkan. Jadi jarak mencoba mendaratkan itu masuk ke desa. Jadi bagaimana isunya bukan di provinsi, bukan di kabupaten, tapi betul-betul di lingkungan terdekat kita, yaitu desa. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi model kita bahwa isu perlindungan anak itu harus lekat pada kita, orang tua, orang yang berada paling dekat dengan anak-anak. Itu Mbak Umi. Terima kasih Mbak Betty. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oh silakan Mas. Boleh di situ, boleh. Ya, Jayanu dari Jasindo News. Saya mau nanya sama Ibu Maria Clara tentang eksploitasi anak ekonomi Pak. Bu, kita berbicara eksploitasi, yang saya tanyakan adalah eksploitasi terjadi karena ketika tingkat kemiskinan di desa. Nah, ketika tadi Ibu bilang pemerintah akan membangun desa, tapi kalau ketika pihak swasta yang datang masuk, kemudian orang tuanya juga nggak dilibatkan, tadi sampai kapanpun eksploitasi akan. Nah, itu bagaimana penanganan? Karena kan sekarang sudah banyak desa-desa atau daerah-daerah yang dilirik juga sama pihak swasta karena mempunyai potensi, apalagi ada sumber daya. Nah, bisa nggak pihak jarak bisa
ada usulan atau bagaimana penyelenggaraannya, karena kalau bisa bekerja sama mungkin juga dari PKPA bisa subsidi silang, dalam arti internet itu bisa dijalankan. Jadi ketika anak itu pandai, orang tua juga pandai, otomatis ekonomi naik. Benar kan? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas. Ini nyambung tadi dengan ide saya yang bilang desa layak anak. Jadi desa layak anak itu pendekatannya adalah bagaimana kita menghidupkan potensi yang ada di desa, termasuk kadernya, termasuk orang tua, dan termasuk pemerintah desa. Jadi jarak itu melakukan identifikasi potensi itu dari masyarakat sendiri. Nah, ini yang kita berikan nilai-nilai baru. Isu perlindungan anaknya kita lekatkan pada apa rencana desa untuk mengembangkan desanya, mengembangkan warganya. Jadi kalau dia ada pihak swasta yang masuk, dia sudah punya pagar. Karena apa? Dia tahu mana yang terbaik untuk anak, mana yang bisa dia kembangkan untuk desa. Dan ini kami mencoba melakukan piloting ini dari 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini kita bisa memberikan jejak kepada pemerintah desa, bagaimana mereka bisa menentukan prioritas untuk warga desanya, terutama juga untuk anak-anak. Jadi kami berkembangnya itu karena ada kader-kader di desa. Jadi saya nggak bisa menanamkan diri saya ke desa, tetapi bagaimana kader-kader itu yang dihidupkan tentang perlindungan anak. Jadi mereka juga bisa memfilter dirinya sendiri. Nanti lama-kelamaan kami juga akan memasukkan isu tentang internet sehat ini, karena apa? Desa juga sudah mulai terbuka kan, kaitan dengan teknologi. Ini menjadi isu yang harus kami juga tanamkan, bagaimana mereka juga harus aware terhadap kehadiran internet di desa mereka. Makasih ya Mas. Oke, sip. Ada lagi? Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih saya Yamin dari media. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Sofyan, Mbak Mala dan Mbak Clara ya. Ini memang permasalahan yang menjadi masalah kita bersama, terutama tentang eksploitasi dan kekerasan terhadap anak-anak, mulai dari anak di bawah umur hingga yang remaja. Ini kan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak ini kan potensi-potensi itu banyak, termasuk yang tadi disampaikan dari penggunaan sosial media maupun penggunaan internet yang sampai sekarang sudah merambah sampai ke tingkat dusun, bukan lagi desa tapi dusun. Nah, ini bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh EKPA, PKPA dan Jarak sendiri? Apakah cuma bekerjasama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, ataukah memang sudah ada dilakukan kerjasama ataupun dengan pendapat dengan Kementerian Kominfo ataupun Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa? Karena menurut kami itu sangat penting dan efisien untuk mencegah juga membatasi potensi-potensi kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak itu sendiri. Mungkin sampai sejauh ini apakah sudah ada dilakukan kerjasama antara kementerian, lintas kementerian ataupun lintas lembaga maupun lintas organisasi lain selain ketiga LSM? Jadi baik, sekian, terima kasih. Oke, Kak Mala, silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin untuk PKPA bisa cerita sedikit tentang sinergi yang kami lakukan di tingkat daerah ya Pak, gitu, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi dengan pihak perusahaan. Jadi ada 3 kabupaten kota, Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara yang menjadi wilayah program kemitraan multi pihak yang kami lakukan bersinergi dengan kawan-kawan NGO atau CSO kita sebutnya LSM, dengan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pihak Bapeda, Dinas Perkebunan gitu ya, dan dengan teman-teman dari perusahaan kelapa sawit, karena 3 daerah ini dan Sumatera Utara sebenarnya memiliki komunitas utama ya penghasil kelapa sawit dan memiliki area perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Dari sinergi yang kami lakukan ini menghasilkan program-program sebenarnya Pak, karena kami membantu masyarakat untuk memetakan dampak-dampak sosial dari aktivitas perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah yang ada irisannya dengan perlindungan anak. Dan tentu saja isu eksploitasi seksual, isu kekerasan terhadap anak berbasis online itu kita temukan. Karena seperti yang Pak Sofyan bilang tadi, anak-anak mengakses internet di wilayah perkebunan, di wilayah desa, yang kemudian membuat mereka rentan terhadap konten-konten pornografi dan pornografi. Bahkan wilayah perkebunannya juga rentan gitu ya untuk isu-isu pelecehan seksual gitu ya, jika tidak dibarengi dengan safety and security dari pihak perusahaan seperti lampu yang memadai, jalan yang memadai gitu ya. Anak-anak juga memiliki resiko. Nah, dari sini masyarakat coba memetakan dan
fasilitas penyeberangan sungai dari sebuah kebun menuju kabupaten, di mana anak-anak bisa pergi sekolah dengan aman. Awalnya anak-anak harus menyeberang dengan kaki bambu, ya, dari desa kebun ke wilayah kecamatan, karena di sini kebun hanya menyediakan sekolah sampai SD. Tapi dengan adanya program CSR dan sinergi dengan pemerintah dan masyarakat, saat ini sudah disediakan fasilitas penyeberangan yang aman yang bisa mengangkut 2 mobil sekalian dari perusahaan. Nah, itu dikelola oleh masyarakat. Di sebuah desa yang lain kita juga menginisiasi program Desa Layak Anak, di mana ada program-program pemberdayaan kegiatan kreativitas anak yang fasilitasnya disediakan oleh perusahaan, dananya disediakan dari dana desa, tapi dikelola oleh forum anak desa, gitu Pak. Jadi di desa di sebuah kabupaten Langkat. Sehingga ini contoh-contoh praktik baik dari daerah yang harapan kami bisa menginspirasi kebijakan tingkat nasional agar ini bisa dilaksanakan dengan masif, gitu Pak. Itu sedikit cerita dari Sumatera Utara yang harapannya bisa menjadi jawaban dari pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Abang dulu atau Mbak Maria, Mbak Devi? Mbak Devi, silakan. Oh, Bang Sofyan dulu. Ya, baik, terima kasih Pak. Itu begini, kalau ditanya Ekpas ya, apa sih langkah-langkah yang sudah kami lakukan merespon terhadap eksploitasi seksual di masa pandemi ini? Selain kami mempengaruhi kebijakan pemerintah dan akhirnya pemerintah melakukan langkah-langkah yang konkret, ya, meskipun tidak maksimal seperti saya sebutkan tadi, ya, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau melaporkan pada pemerintah, itu kan belum maksimal, tapi sudah ada lah dilakukan pemerintah. Kami juga mempengaruhi kebijakan platform. Sejak 2017 misalnya Facebook ya, kami bekerja sama dengan beberapa platform. Saya hanya menyebut mungkin salah satu platform aja, yaitu dengan Facebook. Facebook ini kan banyak disalahgunakan oleh anak-anak, ya, banyak disalahgunakan oleh anak-anak. Jadi sejak tahun 2019, Ekpat bekerja sama dengan Facebook untuk melakukan program yang kami sebut dengan literasi digital pada anak-anak, khususnya itu anak-anak di pedesaan. Tahun 2021 itu ada di 10 kota, dan di tahun 2022 itu malah menjadi 12 kota. 12 kota itu adalah Jakarta, Medan, Ambon, Kupang, Solo, Bali, Bandung, Makassar, Surabaya, Papua, Batam. Itu lebih kurang kota-kota yang kami kerjasamakan. Itu bagaimana agar anak-anak bisa menggunakan internet secara aman, ya. Yang kedua, bagaimana mengenali perilaku jahat yang dilakukan oleh offender atau predator seks, mengenali itu. Kemudian kami juga mengedukasi orang tua dan guru, supaya guru juga mengedukasi anak-anaknya dalam pemanfaatan atau mengenali perilaku yang menyimpang dalam memanfaatkan internet, khususnya media sosial. Memang sasarannya nggak banyak ya. Untuk yang pertama itu 6.000 anak tahun 2021, tahun 2022 ada 8.000 anak yang menjadi sasaran kami. Jadi paling tidak 8.000 anak di 12 kota itu mengenal, mampu mencegah dan mengenali perilaku yang bisa membahayakan perilaku mereka. Ya, paling tidak itu, terutama dari kejahatan seksual yang menjadi konsentrasinya Ekpat Indonesia. Dan kami memang pengen bagaimana program yang kami jalankan ini bisa direplikasi oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat, sehingga anak-anak kita bisa terselamatkan. Kominfo kan lebih pada mengembangkan kebijakan ya, filtering, protecting, take down terhadap konten-konten yang membahayakan. Tetapi mereka kan belum mampu juga memberikan peringatan. Misalnya contoh ya, Twitter itu kan konten-konten pornografinya itu, terutama pornografi anak itu kan nggak bisa mampu mereka cegah. Alasannya apa? Ya, ini adalah bagian daripada kebebasan berekspresi. Tapi menurut saya kebebasan berekspresi jika orang menyebarkan pornografi anak di Twitter itu bukan kebebasan berekspresi, itu kejahatan. Sehingga pemerintah Indonesia itu harusnya memberikan warning juga kepada Twitter yang gagal atau tidak mampu mencegah penyebaran konten-konten yang mengandung kecabulan, kesusilaan, pelanggaran kesusilaan pada anak-anak. Itu bukan kebebasan berekspresi. Negara manapun penyebaran konten pornografi anak adalah sebuah kejahatan.
Itu dalam konvensi internasional juga disebut adalah kejahatan. Karena itu memang platform yang tidak mampu mencegah penyebaran pornografi anak ini kan harusnya di warning juga oleh Kominfo, tapi Kominfo tidak melakukan itu. Kita sudah teriak ya agar pemerintah tegas ini loh kepada platform yang tidak mampu melindungi atau membiarkan terjadinya penyebaran konten-konten yang membahayakan, terutama yang mengandung kecabulan dan kejahatan seksual. Itu loh. Oke, Mbak Betty ada tambahan atau cukup? Oke, teman-teman wartawan apakah ada tambahan pertanyaan atau oh ya silakan Kak. Terima kasih, saya Suko dari Citizen.id. Yang ingin saya tanyakan kepada ketiga narasumber, selain melakukan advokasi kebijakan ke pemerintah, apakah ada pendampingan organ yang benar-benar organ yang saat ini sedang menjadi highlight dari teman-teman dari teman-teman PKPA, jarak maupun ekpat? Itu kejahatan seperti apa yang mereka alami dan sudah sejauh apa penanganan terhadap kasus itu, dan bagaimana kondisi anak itu sekarang? Kalau mungkin boleh dikasih contoh, itu ada di daerah mana yang agak spesifik gitu. Terima kasih. Nanti itu Kak, nanti di kita bulan Juni akan launching data ya, data pemantauan ekpat Indonesia dari tahun 2001 sampai medio Juni ya 2022. Oke. Silakan, nanti akan tetap dijawab oleh para narasumber, tapi saya akan persilakan satu lagi. Oh, dua lagi, silakan. Oh, tiga, dikumpulkan dulu ya. Terima kasih, saya Ben dari Cosmopolitan.com. Saya mau bertanya secara spesifik ya, apakah di dalam Konvensi Nasional PKPA dan Jarak ini ada mengkaji atau membahas secara mendalam tentang katakanlah ancaman semacam ideologi LGBT bagi anak-anak? Ya, soalnya ini di mana-mana dan di seluruh dunia itu kan sudah terjadi normalisasi terhadap praktik atau ideologi LGBT ini. Kalau misalnya PKPA atau Jarak tidak mempunyai agenda untuk mencegah bagaimana supaya anak-anak remaja kita tidak dimangsalah ya, memang ini nanti saya diserang pula nanti anti rasis lagi katanya. Ya, ini kan terus terang ini saya lihat kecenderungan banyak remaja sekarang perilakunya juga dan banyak juga terjebak dalam praktik-praktik LGBT. Ya, kalau misalnya kita berjalan-jalan di mall, di atrium atau di mana gitu, saya kan cowok juga sering digoda cowok gitu loh. Nah, ini serius. Kalau kita lihat kalau kita lihat posisi Indonesia ini sangat rawan sekali Pak. Kalau misalnya kita tidak punya agenda untuk katakanlah mencegah atau menghalangi supaya generasi muda kita ini jangan banyak terjebak di dalam itu. Ya, karena itu pasti sendirinya kalau misalnya katakanlah ada jutaan anak muda terlibat dalam praktek itu, pasti banyak terjadi pelecehan seksual lah atau sejenisnya gitu. Oke. Terima kasih, mohon jawabannya. Sip, mantap. Kita kumpulkan dulu ya supaya ini ya. Wah, banyak sekali nih. Oke. Silakan Kak. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nancy, saya dari indonesianews.com. Dari hari pertama saya datang kemari sampai hari ini, saya hanya mendengar memang ada belasan-belasan dari NGO yang hadir narasumber kemarin dan saat ini mengatakan suatu pergerakan dan segala macam. Tapi yang saya lihat adalah kenapa selalu menuduh pemerintah. Apa yang sudah kita lakukan? Satu itu. Kedua, karena ini kan perlindungan anak dampak COVID-19. Kira-kira apa langkah selanjutnya setelah konferensi nasional ini kita lakukan? Tadi saya menghadiri pertemuan di Kemenko PMK dan sudah membahas dengan beberapa instansi sekolah
pesantren dan segala macam, dan di situ bahas sangat mendalam. Nah, kira-kira apa nih NGO yang ada di depan saya bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi dampak dari COVID akibat online ya, seperti itu. Dan langkah selanjutnya seperti apa? Progres selanjutnya seperti apa? Apakah kita akan bersama-sama terjun ke lapangan, membuat posko-posko, dan kami sebagai kontrol sosial mendampingi NGO. Terima kasih. Mantap idenya. Oke, lanjut terakhir. Dua kali ya, dua lagi. Silakan. Saya Rika dari Lomonotari. Saya mau tanyain, kalau di sini kan kita membahas pelindungan anak dan juga ada ibu. Kalau bagaimana seperti kasus yang pernah viral, yang ibunya stres malah bunuh anaknya sendiri. Nah, itu bagaimana istilahnya? Itu kan bukan pelindungan anak dan ibu, tapi kan anaknya doang. Sedangkan ibunya stres itu gara-gara faktor ekonomi. Saya pikir kan dengan kasus seperti ini bakal banyak yang terjadi. Mungkin yang itu salah satu yang terekspos. Karena kan dengan faktor COVID ini banyak pengangguran, stres, yang katanya anaknya gara-gara ada bisikan dan sebagainya. Bagaimana kalau kasus itu terjadi lagi? Perlindungan apa yang bakal dilakukan untuk seperti kasus ini lagi? Terima kasih. Siap. Oke Kak, terakhir Kak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Indah dari Rambonis.com. Ini saya tanyakan sederhana sekali. Karena semakin tahun semakin banyak penggunaan gadget pada anak-anak dari umur 0 sampai sekitar 12 tahun. Jadi yang saya ingin tanyakan ini, bagaimana situasi orang tua efektifnya bagaimana jika menghadapi anak-anak yang minder. Jadi kita ini sudah membataskan penggunaan gadget, namun di lingkungan kita itu nggak semuanya orang tua pemikirannya sama dengan kita untuk membatasi gadget pada anak-anak penggunaan. Jadi bagaimana menghadapi anak yang seperti itu? Karena tidak mungkin di rumah saya dibatasi main gadget, sedangkan kalau saya main di luar teman-teman semua pada main gadget gitu. Gimana situasi? Oke. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Tadi ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Memang ini masalah gadget, masalah terbaru ya. Masalah internet ini masalah fenomena baru di dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan kemarin kami mengupdate dari UA ya, itu juga sudah membuat sebuah aturan terkait dengan eksploitasi seksual anak online. Ada 7 butir setidaknya yang mungkin bisa disebutin. Saya silakan Bang Sofyan untuk menjawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan eksploitasi seksual anak online, apa yang akan dilakukan Ekpat Indonesia ke depan dan seperti apa seharusnya. Ya, untuk yang pertama itu kan menanyakan tentang kasus-kasus ya yang konkret yang terdampak dari eksploitasi, terutama eksploitasi seksual. Jadi kalau kita bicara soal eksploitasi, ada eksploitasinya itu gini ya, groomingnya itu, bujuk rayunya itu melalui sarana online. Lalu eksploitasinya tidak di ranah online, tapi di dunia nyata. Misalnya ada seseorang anak digodain, dibujuk rayu melalui Facebook. Setelah bertemu, disitulah bentuk kekerasannya terjadi. Itu ada model begitu ya. Jadi media sosial itu hanya digunakan sebagai tools untuk melakukan kekerasan pada anak. Ada juga media sosial tidak hanya digunakan sebagai tools, tapi juga berlangsungnya praktek kekerasan di dalam media sosial itu, di dalam cyberspace namanya. Jadi bentuk kekerasannya itu terjadi di cyberspace, tidak bertemu dengan anak-anak, tetapi bentuk kekerasannya terjadi di sana. Dan kesulitannya adalah dalam melakukan pendampingan adalah mengidentifikasi anak tersebut. Ketika kekerasan seksual itu terjadi di cyberspace, ya, jadi misalnya anak diminta bertelanjang, anak diminta melakukan adegan seksual, lalu anak diminta mengirimkan foto-foto seksnya, foto-foto sensualnya kepada pelaku. Ya, lalu setelah dilaporkan, ketemulah dokumen-dokumen itu, material-material itu. Nah, kasus-kasus yang seperti ini
proses pendampingannya itu murni pada keluarga, murni ya. Sementara untuk proses pemulihannya itu tidak banyak keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau NGO. Kasus-kasus seperti ini, NGO paling hanya terlibat dalam proses hukumnya untuk memastikan bahwa penegak hukum melakukan upaya hukum kepada pelaku. Dan itu EKPAT beberapa kali menangani kasus seperti ini. Misalnya kasus seorang anak di Palembang digodain dengan pelaku yang ada di Depok. Pelakunya ada di Depok, anaknya ada di Palembang, ya. Anaknya masih SD, kecil, tetapi anak SD tadi ini diminta bertelanjang. Awalnya bagaimana? Dia menyaru sebagai seorang yang melakukan perekrutan berdasarkan anak-anak yang memiliki bakat tertentu. Oh, kamu punya talent dan segala macam. Ya, berhasil lah dia merayu ya. Itulah namanya grooming. Tahap pertama. Tahap keduanya sexting. Sexting itu artinya anak mengirimkan gambar-gambar yang mengandung keseksian anak tersebut. Setelah itu melakukan pembahasan. Itulah namanya sextortion. Ya, diperas anak tersebut karena dia memiliki gambar dan kontak-kontak dari anak tersebut. Karena anak ini tidak tahan diperas, termasuk dia melakukan tindak pidana pencurian. Kenapa? Udah nggak sanggup lagi memenuhi keinginan dari si pelaku. Dia mencuri barang milik orang tuanya lalu dijual, ya. Mencuri uang lalu dikirim ke si pelaku. Akhirnya kasus ini terungkap dan pelaku ditangkap. Nah, kalau begini kan EKPAT hanya memastikan bahwa pelaku harus menjalani proses hukum kan. Untuk korbannya kan itu kembali kepada orang tua kan, karena anak mengalami trauma kan, mengalami pemerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Nah, ini contoh kasus yang seperti ini kami banyak menangani, ya, yang dimana ruang cyberspace digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Nah, posisi kami punya tenaga nama legal assistant. Kalau kami nggak mampu, kalau terlalu jauh daerahnya, biasanya kita merujuk dari lembaga di daerah tersebut untuk mendampingi secara hukum untuk memastikan polisi bisa memproses dan menghukum si pelaku. Nah, tetapi kalau ruang cyber hanya digunakan untuk merayu, menggoda, kekerasan seksual yang telah berlangsung di ruang nyata, ya, mereka bertemu. Nah, itu ada proses yang harus dilakukan juga kepada si korban. Nah, kadang-kadang orang tua tidak memiliki kemampuan sehingga anak tersebut dirujuk ke lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan. Jadi memang varian-varian daripada kejahatan seksual online ini banyak. Kemudian yang soal LGBT mungkin bisa dijelaskan oleh mereka ini ya. Kalau yang kedua soal ini yang nomor 4 tadi ya, nomor 4 Mbak, apakah NGO itu ada program-program nyata atau hanya melakukan pressure kepada pemerintah? Jadi gini, kita tidak melakukan pressure kepada pemerintah. Pemerintah memiliki responsibility untuk melakukan, kita hanya warning ya. Ini loh ada varian baru terhadap kejahatan seksual. Kalau saya yakin ketiga organisasi kami ini bekerja sama dengan pemerintah. EKPAT itu sejak 5 tahun yang lalu sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sudah 5 tahun yang lalu. Bahkan sejak tahun lalu kami membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengembangkan peta jalan perlindungan anak di ranah daring ya. Nah, itu. Jadi sudah menyusun itu Mbak. Menyusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Jadi itulah program jangka panjang yang ingin kami kembangkan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk 5 tahun ke depan. Itu bahkan nanti bentuknya adalah peraturan presiden. Jadi bentuk peraturan presiden di mana Indonesia memiliki sebuah program jangka panjang untuk perlindungan anak di ranah online. Ya, sejak tahun lalu kami rapat melulu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengembangkan jadi agar program itu tidak disusun 1 tahun. Tapi bagaimana menyusunnya 5 tahun? 5 tahun itu kita membuat langkah-langkah tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga, sehingga anak-anak Indonesia terlindungi ketika menggunakan internet. Ya, menggunakan internet. Jadi itu nggak mudah karena kami udah terus-menerus rapat, ada tim penyusun yang kami bentuk, ada tim ahli yang kami bentuk bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengembangkan itu. Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat, Bappenas juga terlibat dalam menyusun jalan